pagi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa melimpah, melingkupi kehidupan Bapak Ibu semuanya. Pagi hari ini kita akan bersama-sama mendengar renungan firman Tuhan yang diambil dari kitab Filipi pasal 1 ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-13. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya akan mengajak Bapak Ibu semuanya untuk tunduk kepala, kita satu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali hati kami melimpah dengan syukur. Sebab banyak perkara telah Tuhan anugerahkan. Banyak perkara Tuhan percayakan dalam hidup kami. Untuk kami kerjakan, kami jalani, kami hadapi. Dan kami bersyukur sampai hari ini kami masih diberi kesempatan untuk ada, untuk menghirup udara segar. Semua hanya oleh karena anugerah Tuhan. Ajar kami untuk selalu mengucap syukur senantiasa. Apapun kenyataan hidup yang kami hadapi, ajar kami mengucap syukur. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Allah bekerja, memenuhi hati, pikiran, perasaan, seluruh kehidupan kami. Berikanlah kepada kami kerendahan hati untuk menerima sabda firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami berseru. Amin. Bacaan firman Tuhan diambil dari kitab Filipi pasal pertama ayat 3 sampai ayat 13. Demikian bunyinya. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena itu persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua. Sebab kamu ada di dalam hatiku oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku. Baik pada waktu aku dipenjarakan, maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku, betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku. Semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Aku menghendaki saudara-saudara, supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Demikianlah bacaan firman Tuhan yang berbahagia setiap kita yang mendengar firman-Nya dan mengerjakannya dalam hidup sehari-hari. Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu semuanya, mari kita mengambil napas dalam-dalam. Ikuti saya ya. Ya. Sekali lagi. Ya. Sekarang mari kita bersama-sama ucapkan terima kasih Tuhan. Bapak Ibu, dari sejak Bapak Ibu dan saya tadi bangun dari tidur, entah jam 3, jam 4, jam 5, atau jam 6, apakah Bapak Ibu dan saya sudah mengucapkan terima kasih? Khususnya kepada Tuhan, sebelum kita berkata terima kasih kepada orang lain.
Bapak Ibu, biasanya ungkapan terima kasih dan syukur itu mudah sekali diucapkan ketika Bapak Ibu dan saya menerima satu pemberian yang baik, yang membuat hati kita senang, yang membuat hati kita bahagia. Biasanya mudah sekali kita berkata terima kasih, syukur kepada Allah. Kita diberi kesehatan, mudah sekali kan kita berkata matur nuwun Gusti. Kita diberi berkat yang indah, mudah sekali kita berkata matur nuwun Gusti. Tapi bagaimana jikalau Bapak Ibu dan saya merasa, mengapa hari ini hidup saya kok sulit? Mengapa hari ini hidup saya susah? Mengapa hari ini saya tidak punya uang? Mengapa hari ini saya jatuh dalam bangkrut? Mengapa hari ini saya diizinkan sakit? Seorang ibu yang sedang terjangkit positif virus corona berkata, kapan penderitaan ini berlalu dari saya? Keluarga selama ini mengenal beliau sebagai pribadi yang gampang menyanyi, gampang bersyukur kepada Tuhan. Namun tiba-tiba seorang ibu ini banyak terdiam. Raut mukanya tidak bisa menipu orang seputarnya bahwa dia sedang hancur hatinya karena menjumpai dirinya sedang mengidap virus COVID-19. Tiap 2 hari sekali saya telepon beliau, "Ibu apa kabar? Mari menyanyi yuk Bu, yuk. Kita berdoa ya, tetap bersyukur kepada Tuhan." Saya semudah itu mengucapkan tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena saya bukan pribadi yang mengalami virus corona. Tetapi seorang ibu yang mengalami virus corona butuh berjuang keras untuk bisa berkata terima kasih Tuhan, untuk bisa menerima kenyataan bahwa dia sedang lemah tubuhnya. Tapi luar biasa Bapak Ibu, tiap 2 hari sekali saya mencoba menelpon beliau, berkomunikasi dengan beliau. Beliau bisa berkata, terima kasih Tuhan. Saya percaya Engkau menolong saya. Saya percaya Engkau menuntun saya untuk melewati masa ini. Dan saya percaya melalui virus corona ini, Tuhan punya maksud luar biasa bagi diri saya. Bapak Ibu, luar biasa ibu tersebut. Hari ini kita diajari oleh firman Tuhan. Mengapa kita harus mengucap syukur dalam segala perkara? Seperti ibu tadi, akhirnya bisa berkata syukur pada Allah, walaupun penyakitnya masih tinggal. Paulus mengajarkan kepada Bapak Ibu dan saya untuk juga mengucap syukur dalam segala perkara. Mengapa? Yang pertama, alasannya adalah Allah sudah banyak memberi kesempatan kepada kita. Paulus merasa Allah telah memberikan kesempatan kepada dia begitu luar biasa. Kesempatan untuk apa? Dalam bacaan Filipi pasal 1 ayat yang ketiga sampai keempat, Paulus berkata dia telah diberi banyak kesempatan oleh Allah. Kesempatan untuk hidup, kesempatan berjumpa dengan banyak jemaat yang punya karakter yang berbeda-beda, punya karakter yang menyenangkan atau karakter yang menyusahkan. Tetapi dia tetap berkata, ini kesempatan dari Tuhan. Kesempatan untuk melayani, kesempatan untuk hidup bersama dengan orang-orang yang dikasihi, kesempatan untuk tetap berkarya di dalam Tuhan. Paulus berkata, aku mengucap syukur kepada Allahku oleh karena kesempatan luar biasa dalam hidupnya yang telah diberikan oleh Allah. Bapak Ibu, coba Bapak Ibu dan saya hitung, berapa banyak kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Kesempatan apa saja? Kita akan dibuatnya terdiam oleh karena kagum. Kita akan dibuatnya terdiam karena tidak sanggup menghitung berapa banyak kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Maka tidak ada alasan bagi Bapak Ibu dan saya untuk tidak bersyukur kepada Tuhan. Mari kita belajar bersyukur kepada Tuhan. Yang kedua,
Apa alasan Paulus mengucap syukur kepada Allah? Paulus mengucap syukur kepada Allah karena dia mengenal karya Allah yang dikerjakan dari awal hidupnya. Sekalipun di tengah-tengah perjalanan hidupnya ada tantangan, ada kesulitan, tapi Allah tidak berhenti karyanya. Tetapi Allah akan meneruskannya sampai selesai. Dan karya yang telah dibuat oleh Allah sempurna adanya. Walaupun hidup Paulus bukan hidup yang sempurna. Walaupun kehidupan Paulus bukan kehidupan yang sempurna total. Tetapi karya Allah dalam hidup Paulus dari awal sampai pertengahan hingga berakhirnya, Paulus mempercayai karya Tuhan tidak pernah berhenti. Walaupun dalam perjalanan hidup Paulus ada banyak suka duka menghampiri hidupnya, bisa menjegal hidupnya, tetapi karya Tuhan tetap dikerjakan dari awal sampai akhir. Bapak Ibu, apakah hari ini Bapak Ibu dan saya sedang dalam keadaan baik? Puji Tuhan. Namun seandainya hidup Bapak Ibu dan saya dalam keadaan kurang baik sekalipun, percayalah, Tuhan tetap berkarya atas hidup Bapak Ibu dan saya dari awal, pertengahan, sampai akhir hidup kita. Dan karya itu dikerjakan dengan sempurna. Yang ketiga, apa yang membuat Paulus mengucap syukur kepada Allah? Karena Paulus menyadari bahwa satu-satunya saksi dalam hidupnya adalah pribadi Allah yang hidup, bukan orang lain. Saksi, Bapak Ibu. Saksi berarti orang yang melihat peristiwa demi peristiwa. Orang yang menyaksikan setiap peristiwa dengan teliti dan detail, sehingga ia bisa bersaksi dengan benar. Kalau manusia yang bersaksi, ya kita mengenal banyak saksi di dunia ini, Bapak Ibu. Bisa diputar balikkan, bisa dipelintir. Apalagi seseorang yang mengalami satu peristiwa adalah orang yang tidak mampu dari sisi pendanaan. Apakah bisa mendatangkan saksi yang hebat? Belum tentu. Saksi manusia bisa diputar balikkan. A bisa diputar jadi B. B bisa diputar menjadi Z. Tetapi kalau yang menjadi saksi hidup adalah pribadi Allah sendiri, dia nggak mungkin salah. Dia nggak mungkin berkata-kata yang tidak benar, tidak pernah meleset. Itu apa yang Tuhan perhatikan dalam hidup Paulus. Paulus bahagia, tetap bersukacita karena Paulus merasa Allah adalah saksi yang hidup atas hidupnya. Maka apapun yang terjadi bagi Paulus nggak masalah bagi dirinya, nggak akan mengurangi sukacitanya, nggak akan mengeringkan bahagianya, nggak akan menyusutkan rasa syukurnya kepada Allah, karena dalam setiap peristiwa atas hidupnya Allah saksi yang hidup. Begitu pula dengan hidup Bapak Ibu dan saya. Allah adalah saksi yang hidup dalam diri kita. Jadi ketika Bapak Ibu dan saya sedang menghadapi sukacita karena merasa menerima berkat yang manis dari Tuhan, atau kita sedang jungkir balik oleh karena menghadapi tantangan hidup, pahitnya hidup, jangan sampai itu menyusutkan, mengeringkan, melumpuhkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Kenapa? Allah adalah saksi atas hidup kita. Lalu yang ketiga, apa yang menjadi alasan bagi Paulus untuk tetap mengucap syukur kepada Allah? Paulus begitu meyakini dalam bacaan ayat 12-13. Sekalipun dia dalam penjara, sekalipun dia sedang dalam keadaan terbelenggu, tidak bebas, tidak leluasa, ada penderitaan di sana. Tetapi bagi Paulus itu bukan berarti kiamat atas hidupnya, bukan berarti tamat hidupnya, tetapi justru dalam penderitaan, dalam kesukarannya, ternyata itu bisa mendatangkan semakin pemberitaan Injil tersebar kemana-mana. Semakin kabar sukacita dari Allah terdengar di mana-mana. Artinya apa? Tuhan
mengizinkan Paulus masuk dalam belenggu penderitaan. Rancangan Tuhan yang indah tidak gagal karena Paulus sedang terbelenggu. Tetapi justru rancangan Tuhan yang ajaib semakin dinyatakan di balik peristiwa pahit yang dihadapi oleh Paulus. Apakah berita Injil makin tersebar karena Paulus hebat? Bukan. Tetapi karena kuasa Tuhan yang dikerjakan di balik penjara, di mana hambanya berada, Tuhan tak pernah tinggal diam. Tetapi Tuhan tetap berkarya dari awal sampai selesai. Bapak Ibu, Tuhan pun berkarya dalam hidup Bapak Ibu dan saya. Jangan sampai kesulitan, kesukaran, sakit penyakit, kegagalan, kejatuhan, dan lain sebagainya membuat kita merasa hidupku tamat. Tidak, tapi percayalah Tuhan tetap bekerja dari awal sampai selesai hidup kita. Dan percayalah setiap kesukaran yang diizinkan Tuhan terjadi atas hidup kita, Tuhan bisa mengerjakan karya yang ajaib untuk mendatangkan perkara indah dalam hidup kita. Dan endingnya adalah nama Tuhan dimuliakan. Tetap semangat, salam hangat. Tuhan memberkati Bapak Ibu dan saya. Amin. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan, ajar kami untuk mengucap syukur kepada Tuhan senantiasa. Baik ketika kami sendirian atau banyak sahabat. Baik saat kami kuat ataupun lemah. Saat kami berkelimpahan dengan berkat-berkat indah atau saat kami merasa dalam keterbatasan atau kekurangan. Saat kami ditolak atau diterima. Saat kami sehat atau sakit. Ajar kami untuk bersyukur kepada Allah. Oleh karena kami punya Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Tapi kami punya Allah yang turut bekerja dalam segala perkara. Dan rancangan Tuhan tidak pernah gagal oleh karena sulitnya hidup kami. Tangan-Mu tetap berkarya dari awal kehidupan kami sampai berakhirnya hidup kami. Dan karya Tuhan sempurna atas hidup kami. Tuhan, ajar kami mengucap syukur, bersukacita senantiasa. Kami berdoa bagi Bapak Ibu yang pagi ini mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan anugerahkan dengan kekuatan batin, kekuatan iman, maupun kekuatan fisik. Yang lemah, Tuhan tuntun untuk menemukan kekuatan baru, penghiburan di dalam Tuhan. Kami percaya segala kesulitan yang kami hadapi, kami akan mampu menjalaninya bersama dengan Tuhan. Dan kuasa-Mu yang sempurna bekerja untuk mendatangkan kebaikan